Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari teman gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999-2000an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat Mui. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada begituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam, dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh. Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Kong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah, besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanyalah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah, nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah, udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada dua, terus diantara kursinya ada meja gitu. Nah, bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nah, Kong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Kong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, "Bang, minta rokok." Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmui itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia disitu merem aja, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dipeluk, ternyata itu pocong.